suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburukan engkau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Siap untuk belajar? Sudah sarapan? Bagus. Berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya nak ya. Sekalipun masih kita belajar daring, tetaplah mengikuti pembelajaran itu. Karena biar bagaimanapun nak, memang kita harus, ya, memang sudah diharuskan, ya, harus nanti pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi. Jadi jangan ketinggalan ya nak ya. Pergunakan gadget kamu, pergunakan HP kamu sebaik-baiknya. Utamakan yang lebih penting dulu. Sebagai anak sekolah, utamakanlah dulu sekolah. Boleh bermain, boleh, tapi selesai dulu dengan kegiatan-kegiatan sekolahnya ya nak ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali beraktivitas, kami memulai tugas-tugas kami sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, di dalam pembelajaran ini Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hikmat dan akal budi, kecerdasan dan kepintaran, sehingga apapun yang diajarkan di pagi hari ini Tuhan, di dalam pembelajaran ini, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, yang berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan pecahan dan jenis-jenis pecahan, maka untuk hari ini kita belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Artinya apa? Pecahan itu, ya, pembilang dan penyebutnya jangan dikalikan nol, hanya boleh dikalikan dengan bilangan asli. Tahu kan bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Ya. Jadi bilangan 0 tidak termasuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan di pelajaran sebelumnya, A, B, pembilang dan penyebut tidak sama dengan 0, ya. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah sekalipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen, ya, pecahan ekivalen. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu pecahan senilai, perhatikan gambar berikut ini.
Ya, kamu perhatikan gambar di sini. Di sini kuenya dibagi 4 dengan ukuran yang sama. Satu kue loh ini ya, satu kue. Sama besar ini kuenya. Nah, yang di sini dia dibagi 8. Ya, dibagi 8 bagian dengan ukuran yang sama. Nah, kalau kamu lihat yang berwarna kuning pada gambar 1 dan yang berwarna kuning pada gambar 2, ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Tetapi di sini 1 dari 4 bagian. Pecahannya adalah 1/4. Tapi kalau di sini dia 2, ya, 2 dari 8 bagian. Maka pecahannya adalah 2/8. Jadi kalau kamu perhatikan gambar ini, Nak, ya, 1/4 dengan 2/8 sama besarnya, sama nilainya. Hanya kalau kamu lihat di sini pembilang dan penyebutnya yang berbeda. Di sini 1/4, di sini 2/8. Ya. Kalau nilainya sama. Perhatikan gambar ini. Kalau kamu perhatikan gambarnya kan sama dia kan? Nah, jadi dari gambar kita bisa katakan pecahan 1/4 sama atau senilai dengan 2/8. Nah, perhatikan lagi gambar berikut ini. Ini 1 dia. Nah, kemudian di sini dibagi 2. Udah? Sehingga setiap bagian itu bernilai 1/2, 1/2. Nah, 1/2 yang ini ibu bagi 2 lagi. Ibu bagi 2 lagi sehingga setiap potong itu dia bernilai 1/4, 1/4. Tapi kalau kamu lihat ukurannya, ukuran yang 2 ini dengan ukuran yang 1 bagian yang ini sama. Hanya di sini dia menyatakan pecahan 1/2, sedangkan yang di sini dia menyatakan pecahan 2/4. Sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Sampai di situ paham? Oke, gambar berikutnya. Ini 1. Ya, 1 dibagi 2. Ini dibagi 2 bagian. Sekarang perhatikan yang berwarna. Yang berwarna perhatikan ya, Nak ya. Perhatikan yang berwarna. Andai kata ibu hilangkan garis-garisnya ini, bagaimana ukurannya? Bagaimana? Sama enggak? Sama. Ya. Di sini dia kuenya dibagi 2. Di sini dia kuenya dibagi 4. Di sini dia kuenya dibagi 6. Di sini dia kuenya dibagi 8. Di sini cukup untuk 8 anak dia. Ini untuk 8 anak. Ini untuk 6 anak, ini untuk 4 anak, ini untuk 2 orang anak. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Udah? Di sini dia 1/2. Ya kan? Yang diwarnai itu 1/2. Di sini dia 2/4 namanya. Kenapa 2/4? Karena dia 2 dari 4 bagian. Ya kan, ini 1 dari 2 bagian. Di sini dia 2 dari 4 bagian. Ya, di sini dia 3 dari 6 bagian. Di sini dia 4 dari 8 bagian. Ya. Di sini kita lihat pembilangnya semakin besar, penyebutnya juga semakin besar. Kalau kamu perhatikan. Tetapi kalau kita perhatikan gambar ini, nilainya sama. Nilai gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 itu sama. Ya, sekalipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Jadi pecahan 1/2 senilai atau sama dengan 2/4, sama dengan atau senilai dengan 3/6, sama dengan atau senilai dengan 4/8. Paham dengan pecahan senilai? Nah, supaya kamu lebih memahami lagi tentang pecahan senilai, kamu perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai?
Ya kan, andai kata gambar tidak ada, yang ada adalah bentuk pecahannya. Kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama atau pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kamu perhatikan ini. Di mana P dan N itu bilangan asli. Bilangan asli tadi bilangan yang dimulai dari 1. Ingat ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi kamu perhatikan di sini. Ya. Pembilang, penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Sama-sama dikali P. Kemudian kamu perhatikan di sini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, N. Dengan kata lain, P dan N bilangan asli. Oke? Kata kuncinya, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh soal. Tentukan pecahan senilai dari 1/2. Ya. Di sini kita mencari dengan 3 perhitungan. Di mana pecahan 1/2 dikalikan dengan bilangan 2, kemudian dikalikan dengan bilangan 3, kemudian dikalikan dengan bilangan 4. Di perhitungan pertama, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Udah kan? Bisa lihat? Ini pembilangnya kali 2, penyebutnya dikalikan 2. Sehingga hasilnya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Sehingga hasil diperolehlah 2/4. Sehingga perhitungan pertama mendapatkan 1/2 senilai dengan 2/4. Di perhitungan yang kedua, kita mengalihkan pembilang dengan 3, penyebut dengan 3. Sehingga kita dapatkanlah 3/6. Dari perhitungan 2, kita perolehlah 1/2 senilai dengan 3/6. Kita masuk ke perhitungan 3. Ya, pembilang dikalikan 4, penyebut dikalikan 4, sehingga kita peroleh hasilnya 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. 4/8. Dari perhitungan yang ketiga, kita dapatkanlah 1/2 senilai dengan 4/8. Jadi pecahan senilai dari 1/2 dari hasil perhitungan kita adalah 2/4, 3/6, 4/8. Oke, bisa? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan pecahan senilai dari 3/4. Sama caranya. Perhitungan pertama kita kalikan dengan 2. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. 3 kali 2, 4 kali 2. Sehingga dapatlah 6/8. Di perhitungan yang kedua, pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 3. 3 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya adalah 9/12. Di perhitungan yang ketiga, pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 4. Lihat ini. Sehingga kita perolehlah hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 12/16. Dari ketiga perhitungan ini kita dapatkanlah, ya, dari ketiga perhitungan ini kita dapatkanlah pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8, 9/12, 12/16. Sampai di sini bisa? Ada yang mau ditanya? Ada yang nggak dipahami? Ingat, pembilang dan penyebut kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, oke. Nah, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, contoh yang berikutnya. Tentukan pecahan senilai dari Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Tentukan pecahan senilai dari 8/12. Ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai dari 8/12, di sini Ibu buat didapatkan dengan cara membagi dan juga dengan cara dikali.
di mana pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Sedangkan di sini yang di sebelah kanan, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, lihat di sini 8/12. Kita bagikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatlah pecahannya 4/6. Jadi dengan perhitungan pertama, 8/12 senilai dengan 4/6. Perhitungan kedua, 8/12, pembilangnya dibagi 4, penyebutnya dibagi 4 juga. Sehingga kita dapatkanlah 8 bagi 4 sama dengan 2, 12 bagi 4 sama dengan 3. 2/3. Dari perhitungan yang kedua, kita dapatkanlah 8/12 senilai dengan 2/3. Ya. Nah, boleh lagi dibagi dengan yang 8 masih bisa. 8 bagi 8, 12 bagi 8 bisa? Nggak bisa. Jadi, dia hanya bisa dibagi 2 dengan dibagi 4. Kemudian kita kalikan. Ya, dikali. Setelah nggak bisa lagi dia dibagi, kita masuk kepada yang dikali. Kalau dikali dia bisa. Ya. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Sama-sama dikalikan 2. 8 kali 2, 16. 12 kali 2, 24. Kemudian di sini, ya 8/12 dikalikan dengan bilangan yang sama, bilangan 4. 8 kali 4, 32. 12 kali 4, 48. Dari keempat perhitungan ini kita perolehlah pecahan senilai dari 8/12 adalah 4/6, 2/3, 16/24, 32/48. Paham? Diperhatikan ya nak ya, sambil dicatat bagus ya nak ya. Diperhatikan, dicatat bagus. Amati. Jangan asal-asal ditulis saja. Rapi tulisannya. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan? Kata kuncinya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya habis dibagi dirinya sendiri dan dibagi 1. Ya, 1 tidak masuk kepada bilangan prima karena hanya 1 aja, hanya bisa dibagi dirinya sendiri dia. Ya. Nah, jadi yang termasuk kepada bilangan prima yaitu contohnya di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kamu masih ingat kan pelajaran bilangan prima di kelas 4, ya kan? Nah, jadi di sini Ibu sudah kasih contoh. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukan pecahan sederhana dari 15/20. Kalau dikatakan pecahan sederhana, berarti pecahan paling kecil, pecahan yang nggak bisa lagi dibagi. Ya. Kalau dikatakan pecahan sederhana berarti pecahan itu tidak bisa lagi dibagi. Hasilnya itu nggak bisa lagi dibagi. Nah, jadi tadi kan Ibu katakan, ya, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima yang sama ya nak ya. Nah, bilangan prima itu tadi contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, di sini 15/20. Ya, 15/20. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Bisa nggak 15 bagi 2? Andai kata bilangan kita selesaikan dia dengan bilangan yang pertama 2, ya. 15 bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa kan? Karena dia tidak bisa masuk ke bilangan prima yang berikutnya yaitu 3. Bisakah 15 bagi 3? Bisa, Bu. Berapa? 5. Oke, good. Bagus. Nah, sekarang penyebutnya. Bisa nggak 20 bagi 3? Ternyata nggak bisa. Berarti nggak bisa. Harus kita masuk kepada bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Nah, 15 bagi 5 bisa? Bisa berapa? 3. 20 bagi 5 bisa? Bisa berapa? 4. Jadi, kedua bilangan, baik itu pembilang maupun pecahan, harus sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima itu. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ya. Jadi pecahan sederhana dari 15/20 adalah 3/4.
Paham? Oke. Berikutnya, tentukan pecahan sederhana dari 12/18. Tadi saya katakan bagi dengan bilangan prima. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. 12/18. Bilangan prima yang pertama sama-sama kita bagi 2. Bisa 12 bagi 2? Oke, bisa. Berapa 12 bagi 2? 6. 18 bagi 2 bisa? Bisa berapa? 9. Nah, di sini 6/9 belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan lagi. Bagilah dia dengan bilangan prima yang berikutnya. Bisa dibagi 2? 6 bagi 2 bisa? Bisa. Tapi penyebutnya sekarang, bisa nggak 9 bagi 2? Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa dia, kita ganti dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu prima 3. Bisakah 6 bagi 3? Bisa berapa? 2. Bisakah 9 bagi 3? Bisa berapa? 3. Berarti kalau bisa berarti 6/9 ini bisa kita bagi dengan 3/3. Sama-sama kita bagi dengan 3. Dapatlah hasilnya 2/3. Jadi pecahan sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Bisa nak? Bisa? Oke, ya. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan bisa dari yang bilangan terbesar ke bilangan yang terkecil, atau dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nanti apa yang diminta, ya, kamu perhatikan. Nah, mengurutkan pecahan bisa kita lihat dulu. Kalau dia berpenyebut sama, nggak masalah. Kita hanya memperhatikan pembilang pada pecahan. Angka pembilang yang paling besar menyatakan pecahan paling besar nilainya. Nah, contoh soal di sini. Ini adalah contoh pecahan berpenyebut sama. Sama-sama berpenyebut 20. Mana yang paling besar di sini? Lihat pembilangnya. Pembilang yang paling besar dialah yang mempunyai nilai yang paling besar. Nah, dalam soal ini dia diminta dari yang terkecil. Dari yang terkecil diminta, bukan dari yang terbesar. Maka di sini mana angka yang paling kecil di pembilang? Angka 8. Berarti kita urutkan 8/20. Terus yang kedua? Iya, 9/20. Terus yang ketiga, habis 9. Iya, 11/20. Terus 15/20. Terus iya, 19/20. Kalau dia berpenyebut sama, ya kan? Nah, kalau dia tidak berpenyebut sama, berpenyebut tidak sama, bagikan dengan cara berbagi bersusun ke bawah yang hasilnya dalam bentuk desimal. Masih ingat enggak bagaimana cara membagi bersusun ke bawah? Masih kan? Bagus, harus ingat dong ya. Nah, di sini urutkan pecahan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya kan? Ini. Nah, jadi kita bagi hasilnya ini dia. 1/2 itu 0,50, 2/3 itu 0,66, 3/5 itu 0,60, 4/7 itu 0,57, 5/6 itu 0,83. Nah, jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar, lihat di sini angka-angkanya ini, hasilnya ini. Hasil dalam desimalnya ini lihat. Mana yang paling besar? 0,83. Berarti berapa itu? 5/6. Habis itu berapa? 0,66. Oke, itu berapa? 2/3. Ini dia. Kemudian 0,60, yaitu berapa itu? 3/5. Jadi yang kita urutkan bukan pecahan-pecahannya ini. Nah, ini nanti disilih-silihnya ini anak ya. Yang disilih-silihnya. Jadi yang kita urutkan sesuai dengan soal ini. Ya, sesuai dengan soal. Bukan sesuai dengan pecahan ini. Ini disilih-silih. Ibaratnya ini buramnya, ini di buramnya nak ya. Ini di buramnya ini. Untuk mempermudah kamunya ini, hasilnya ibu taruh di sini sehingga bisa kamu lihat. Nanti kamu buktikan, kamu hitung sendiri ya. Kemudian habis itu yang mana? 0,57 yaitu 4/7 kita urutkan. Baru 0,5 yaitu 1/2. Jadi inilah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, inilah mengurutkan pecahannya.
Nah, yang berikutnya, kalau dia terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Ubah dulu ke pecahan biasa semuanya. Ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Kemudian sama seperti tadi, cari dia, bagilah dia secara bersusun ke bawah yang hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita bagikan, inilah hasilnya dia. Nah, dimintakan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, lihat di sini yang paling besar itu yang mana? Coba lihat di sini. Ini 1,5. 1,5 itu berapa? 1,5. Kemudian 0,80 ini dia berarti 80%. Kemudian 0,75. Kemudian setengah. Jadi ketika kita membuat jawaban yang kita urutkan, nak, bukan yang disele-sele ini ya, nak ya, tapi yang dari soal ini yang kita urutkan. Ya, nak ya, perhatikan ya. Oke, bisa? Ya, perhatikan sambil dicatat ya, nak ya. Oke, berikutnya lihat membandingkan pecahan. Nah, perhatikan dulu pecahan-pecahan yang kita bandingkan ini ya, nak ya. Mana lebih besar? Potongan pizza mana yang lebih besar katanya? Ini satu pizza dibagi 2, inilah dia kepingannya. Kemudian satu pizza dibagi 4, ini dia. Jadi yang ini sudah dibagi 2 tadi, dia dibagi 2 lagi dia. Sehingga kita dapatkan di sini potongannya ini 4, di sini potongannya 2. Sekarang bandingkan yang potongan yang ini dengan potongan yang ini, mana yang lebih besar? Iya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke? Nah, membandingkan pecahan juga dapat dilakukan dengan cara membagi pecahan dengan membagi bersusun ke bawah tadi. Sama seperti mengurutkan pecahan tadi, ya. Sama seperti mengurutkan pecahan. Manakah lebih besar? Pecahan 2/3 atau 6/7? Nah, 2/3 itu hasilnya 0,66. 6/7 itu 0,85. Tentu dari sini kita bisa melihat, dari hasil yang ini bisa kita lihat 6/7 lebih besar dari 2/3 atau 2/3 lebih kecil dari 6/7. Bisa? Jadi kita membagi bersusun ke bawah. Itulah dulu yang bisa Ibu ajarkan untuk kamu hari ini. Nanti ada lagi untuk minggu depan, kita sudah masuk kepada EPB dengan KPK ya, atau di hari Kamis nanti kita udah masuk, supaya kamu bisa nanti di dalam menyederhanakan pecahan, kemudian di dalam mencari pecahan-pecahan yang senilai juga boleh kita menggunakan EPB dan KPK. Oke, nah jadi untuk melatih kamu ya, untuk melatih kamu di dalam pembelajaran kita hari ini, sejauh mana kamu memahami apa yang sudah Ibu terangkan. Di sini ada 4 soal, ya ada 4 soal. Silakan kamu kerjakan di buku kamu dengan baik, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ikuti cara-cara Ibu tadi, ya. Buat caranya tadi bagaimana dia, supaya kamu lebih paham. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.